Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kembali ke halaman 138 baris ketiga. Namun sebelumnya seperti biasa pada bapak-bapak dan saudara kalian yang mau ngopi, silakan ngopi. Yang mau bikin kopi, bikin dulu kopinya, sudah ada termosnya. Yang mau gede ya boleh gede, ya. Yang mau teh ya boleh teh. Air putih ada air gunung. Enggak, yang mau ngopi rokokan, kita ngorok dulu. Ngorok, ngopi, rokok. Ngopi ngolah pikir, rokok yang sing rokok. Coba wong kan belum ngolah pikire bakal ngerok perkara-perkara sing pokok. Jadi enggak muter-muter dengan masalah yang enggak patek pokok. Ngerok, ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok, roh yang paling pokok. Hidup ini yang pokok adalah rohnya. Kalau enggak ada rohnya yang enggak hidup. Kalau masih ada rohnya ya berarti masih punya modal pokok. Yang lainnya itu tambahan. Monggo silakan. Nah, aku ya Pak. Ngopi. Ngopi kok. Awake dhewe ra ngopi. Ya caluk. Ngopi awake dhewe ngopi deh ya nggih. Ngopi dhewe ra ngopi, rokok awake dhewe ra rokok. Alhamdulillah, nikmati hidup dengan rasa. Hidup itu nikmat paling besar. Nikmati hidup dengan rasa. Hidup itu dinikmati, bukan dipikiri. Dirasakan nikmati itu. Ini enggak letak. Alhamdulillah. Banyak nikmatnya daripada enggak nikmatnya loh. Banyakkan mana hidup nikmatnya apa enggak nikmatnya? Banyak sehatnya apa sakitnya? Sehat. Oh iya, sehatnya puluhan tahun, sakit seminggu ya. Berutune tidak boleh. Makanya nikmati dengan rasa, ya rasa nikmatnya aja. Rasa-rasa enggak nikmatnya ya. Jadi nanti bisa bersyukur dengan nikmat hidup. Kalau hidupnya disyukuri nanti nikmat lain ditambah. Itu makna lain sakatum lagi dan aku dengan bersyukur kalau punya duit. Baru duit mati ya percuma ya. Baru duit mati dia. Uang itu ini abstrak. Uang itu tidak nyata, abstrak. Ya. Maya, kata mudana. Rokok dia abstrak. Buat semua yang di luar diri ini abstrak, bukan kenyataan. Kenyataan. Nah, kenyataan itu lah kebenaran yang sejati. Benar yang sejati yang benar itu kenyataan. Jangan terbuai dengan hal yang nggak ada kenyataannya. Seperti bohong. Bohong abstrak. Semua yang kelihatannya abstrak semua. Bilang ada, Allah besok nggak ada.
Sampai tadi pagi punya uang berapa? 100.000. Itu apa? Kalau sekarang masih 100.000. Rokok ini apa? Tadinya panjang atau pendek? Nyata yang ada di dalam diri. Maka perjalanan yang benar itu adalah perjalanan menuju ke dalam diri. Itu pasti. Itulah siratal mustaqim. Kapan siratal mustaqim mau keluyuran itu pikirannya keluar, hatinya keluar, jalannya nggak ketemu. Karena yang namanya siratal mustaqim itu jalan menuju Allah. Itu disebut sabilillah. Kalau kita berjalan di jalan Allah untuk apa? Supaya bisa berjumpa kembali atau kembali berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak ada di luar. Tuhan itu lebih dekat dari dekat leher. Sama nyari keluar, kagak ketemu. Ya, mulai sekarang berhenti mencari Tuhan. Karena Tuhan ternyata dekat denganmu dan lebih dekat daripada orang. Karena itu satu itu berjalan meniti ke dalam diri. Dan itulah kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan itu. Benar yang terjadi, jadinya benar. Itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Di luar diri ini katanya. Gimana? Semua yang kau dapatkan dari luar diri, ini katanya. Hanya sampai tidak pernah berani mengatakan kata saya. Karena berani tanggung jawab enggak? Karena enggak yakin kalau dirinya itu enggak yakin. Betul enggak? Itu kata saya. Ini katanya. Semua yang kita dapatkan dari luar itu berarti kata. Ujung-ujungnya kopi paste. Bukan sampai yang bisa sampai menjiplak. Ini kan jiplak. Itu karena penting Pak. Mau ini penting. Ya. Kalau kakinya pegel-pegel, boleh. Kemudian mau belanja ya boleh, santai aja. Hujan-hujan dari sini kalau enak nyantai ngopi rokokan ya. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Daripada sekedar mainan kopi. Tuh, kan yang mau belajar. Kalau pinggangnya pegel ya, yang mau nyender cari sandaran mundur-mundur. Saya ingatkan, jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Nanti kalau lumpuh malah ngeblak. Maka mulu, ayo nyantai aja. Hidup itu gini mati ya. Ngaji ya gini, saya mati. Jadi ada lazat. Ada lazat itu. Enggak, sebetulnya. Nanti kita diskusi, kita ngobrol, sambil ngopi, sambil rokokan kan penak ya Pak. Baru kan mudah, malah membaca kitab mudah. Artinya udah tahu, ngapain lagi? Enak lah, pahala yang soleh, yakin aja, gak usah ngaruh-ngaruh. Iya, kalau ini cuma untuk diri kita, untuk kebutuhan diri kita, bukan kita apa-apa. Tengoklah segala untuk diri aja, semua kita lakukan untuk mempersembahkan kepada diri, supaya diri itu memiliki. Kalau kita tidak pernah mempersembahkan kepada diri, apa yang akan kita persembahkan kepada semesta? Yang kita nggak punya. Makanya hidup ini persembahkan untuk diri. Kalau diri sudah punya, baru bisa mempersembahkan kepada semesta. Oh, untuk Allah. Allah nggak butuh ngaji kita. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh puasa kita. Allah nggak butuh haji kita. Dia nggak butuh apa-apa. Semua diri untuk kita. Persembahkan sesuatu pada diri sendiri. Supaya kita bisa mempersembahkan kepada semesta. Itu caranya. Kalau punya duit banyak, diri kita kan kita bisa bagi-bagi uang itu pada semesta. Kalau kita nggak punya, ya udah. Dan yang paling ringan, ya itu doa. Ya kan Pak, makanya kita harus punya doa dulu, kan gitu.
Persembahkan doa untuk diri ini. Supaya kita bisa mempersembahkan doa kepada semesta. Jangan cuma sekelompok doa itu, doa bakulaan dari semesta. Semesta itu makhluk Tuhan. Rahmatul alamin itu tebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bukan cuma kelompok. Cuma kelompok itu. Cuma di kafe yang kelihatan didoakan, yang nggak kelihatan ya didoakan, karena makhluknya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ini cuma lu sampai tok. Nanti persembahan yang kurang. Ya, kira-kira ini perlunya sudah. Kalau kira-kira masih ngantuk juga yang ngantuk, ya. Yang ngantuk boleh ngantuk, kalau belajar liar ya, boleh matanya merem boleh. Matanya merem nggak apa-apa, kok yang penting hati dan pikirannya tetap boleh. Kan roh yang pokok. Gitu ya. Paham pun udah ngopi, ngerokok. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan ya boleh. Yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan ya bagus. Kalau didengarkan nggak enak ya disumpel kupingnya pakai kaset sambil mainan HP, kuping-kupingnya udah bentar ini waktunya masih ada, dan mumpung nggak ada ibu, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, monggo. Apabila ada pemahaman ini Pak, menurut saya begini ya, boleh, monggo. Silakan. Monggo silakan. Ayo. Sudah paham semua kayaknya. Yang masalah lain juga boleh, Pak. Kita sambil ngopi rokokan aja untuk isi ngorok. Biar ngorok ada isinya. Ayo. Masalah apa aja boleh. Namanya juga diskusi. Mumpung ketemu. Pak Ahmad, Pak Nur, Pak Tato misalnya. Allah boleh. Ya Allah. Ini peranan zikir sangat penting. Ya. Tanpa zikir ini ya sulit kemungkinannya kita bisa merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau zikir kita enggak sungguh-sungguh dipahami, zikir dan enggak melatih yang sungguh-sungguh, ya sulit rasanya kita merasakan kedekatan diri kita dengan Tuhan. Itu intinya. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan diri kita, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan selalu bersama dalam seluruh aktivitas kita nggak akan punya energi yang bermanfaat, yang maksimal. Karena itu penting Pak, energi. Sudah. Makanya orang-orang dulu manekes ya itu dilakukan Pak. Ya ada muda-muda orang dulu kan apa? Karena kan belum ada ajaran-ajaran Islam yang mungkin Islam juga Islam zaman dulu ya. Artinya Nabi Muhammad kan belum ajarannya belum sampai ke kita. Karena kan ada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad kan ya sudah ada ajaran Islam itu kan. Ada nggak? Sebelum Nabi Muhammad itu agama Islam ada nggak? Ada. Nabi Adam apa ajarannya? Islam bukan? Islam. Dan yang mempraktekkan Islam pertama siapa? Nabi Adam ya? Nabi Adam itu kan udah Rasul ya? Rasul kan menyampaikan. Waktu itu Nabi Adam menyampaikan ya kata saya. Betul nggak? Itu Nabi Adam menyampaikan Islam kata siapa? Ya kata Nabi Adam kan sendiri, bukan katanya kan. Siapa yang pada siapa? Anak-anaknya kan. Nah, ada Nabi Adam dan Bani Adam. Dan yang mempraktekkan ajaran Nabi Adam itu anaknya yang menerima ajarannya. Ajaran apa? Ya Islam. Islam itu apa? Sikap berserah diri kepada Tuhan.
itu yang mempraktekkan anaknya Nabi Adam. Waktu terjadi peristiwa persengketaan antara Qabil dan Habil. Nanti baca surat Al-Maidah. Islam bukan. Jadi Islam itu dari zaman Nabi Adam. Menyatakan semua Rasul itu disampaikan ada Yahudi, Nasrani, setelah ada Bani Israel. Sebelumnya kan enggak ada. Iya betul. Sampai kok mau menelusuri sejarah, zaman akan hebat. Zaman tahu Borobudur kan, tinggi kan? Ini besar nggak batunya? Besar. Kira-kira itu mengangkat batu stupa sebesar itu pakai apa nggak ada? Belum ada keren. Zaman tahu mikir yang ini cuma seneng kok. Dan belum ada duplikatnya Borobudur. Tidak ada Borobudur duplikatnya. Kali ada Borobudur dibangun di Pondok Gede gitu. Apa kalau di Pondok Gede ada itu ada ya. Gimana menurut kita nanti? Terus ada yang bilang katanya orang Hindu yang bangun. Bukan. Kalau itu yang bangun orang Hindu maksudnya dicoba sampai ke India ada nggak candi? Bagaimana mungkin candi Prambanan yang dibangun hanya semalam, yang berisi adalah 1000 batu kan, itu candi. Salah satunya adalah Roro semalaman Pak. Perjanjiannya jangan sampai keduluan ayam berkokok. Apa? Ayam berkokok. Ayam berkokok. Sebelum terbit. Lebih padat. Walaupun kemudian dalam mereka itu ada rekayasa macam supaya untuk menggagalkan itu. Tapi kan akhirnya jadi. Cuma yang berusaha menggagalkan itu yang akhirnya dijadikan patung sekalian di situ untuk melengkapi sehingga menjadi sering. Gitu kan. Boleh nggak saya tanya? Sama tak ngomong takon nggak belum takon. Boleh nggak saya tanya? Kira-kira waktu itu nenek moyang kita membangun itu pakai teknologi apa? Manggut-manggut jangan manggut-manggut takon Pak belum minggu ditakoni malah manggut orang Jawa. Halo. Belum. Pakai teknologi apa? Belum pernah. Konvoyar. Tapi dia dibayar kan ahli dari bidang itu. Menurut baik jenengan arsitek belum ada. Mungkin ada zaman kan ada mikir ada itu. Pakai apa Pak? Kunci. Sekarang yang sudah ada teknologi canggih, belum ada ya kan yang bisa niru Borobudur, belum ada yang bisa niru Prambanan kan? Kalau Ka'bah udah ditiru di mana-mana. Enggak, kita bicara tahuniah ya Pak, bicara Pak. Pribun Pak Sarjana. Oh, ini gimana ya Pak? Untuk rapatnya, ini dia ada ngerti. Katanya suruh membaca ayat-ayat Allah yang tahuniah supaya bisa kenal Allah. Tapi itu aja tidak kenal, baru Prambanan itu Borobudur kenal loh. Tapi kenal siapa? Yang rakyat, yang era tahun di Tapakuri, kok baru Napakuri Gusti Allah. Yang lain Napakuri era itu loh dia lain. Tak gede itu bener Mbak. Sehingga kita jadi lemah. Bayangkan Pak, Indonesia ini belum Jawa Pak. Pusat Belanda Pak, itu lautannya yang masih. Kan sekarang itu banyak kota-kota yang bekas laut kan. Dulu lautan itu, lautannya kayak apa, hutan kayak apa. Lamongan itu kan semua dulu bekas laut. Ya kan? Demak itu dulu bekas laut. Dulu bekas laut. Luar biasa. Pakai apa? Pakai teknologi apa itu mengatasi waktu kamu sendiri? Kue nempel boleh nggak lo?
angkatnya mengguru itu kan nggak ada keren, nggak ada kok dulu kondo itu kan baru Pak. Pernah nggak nonton wayang? Kalau takut saya nonton wayang loh. Ya. Pernah nggak nonton wayang Pulau Dewa Ngamuk? Nggak pernah ya? Nonton wayangnya orang patek utuh, orang kata, jadi kurang acuh boleh nonton wayang. Pernah. Belum kata kau pernah nggak Pulau Dewa Ngamuk? Pernah. Nggak begitu paham kalau wayang-wayang. Saya aja nggak usah untuk Dewa. Kresno, pernah nggak nonton Kresno Ngamuk? Nah. Bagaimana Kresno kalau udah mampu? Dia berubah jadi Buto. Berubah jadi Buto. Teknologi apa itu yang bisa berubah? Ya. Mana pun? Mungkin. Tuh, semua yang diperagakan Sunan Kalijogo itu adalah pelajaran yang diajarkan lewat saya supaya sampai paham. Itu yang disebut Triwikromo. Pernah dengar Pak? Triwikromo. Tribujuni Yoto, Triwikromo. Tribujuni Yoto. Tahu nggak Pak? Wikromo itu apa? Betul. Pak Yoto itu saat ini pun akrami Pak. Apa akrami? Keluarga nikah. Nikah ya? Ini tri apa? Wikromo nikah. Tapi terlalu. Tapi ada ajian tapi terlalu. Luar biasa Pak ini. Sampai saya paham ini kalau dikira apa ya? Kamu mungkin aku cerita orang hubungannya dengan masalah. Apa yang maksud terlalu rapi dulu. Rapi itu nikah itu kalau di dalam ilmu nikah itu lugotan, awit domu, awit jamu, nikah itu menurut bahasa. Artinya adalah himpunan atau kumpul. Kumpul ini nikah jadi. Himpunannya namanya nikah. Itu menurut bahasa, tapi menurut syariat nanti hanya nikahku istilahan abdomu abdun bisasin bakudin maksudin akalahan muantaro benarijal menisa wahuku ulama itu nikah menurut istilah syariat. Menurut bahasa ya kumpul menghimpun. Triwikrama artinya 3 nikah, 3 kumpulan yang terdiri dari ini. Kalau di ajarannya hadis dalam Islam kan 3 juga. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini kan 3. Ada nggak hadisnya? Ada. Islam, iman, ihsan. Ini kalau nggak kumpul, namanya Islam kok Islam dikit dulu Islam kok. Tanpa iman, kalau bumbu nggak ikut. Lalu Islam iman, kalau Islam iman kok tanpa ihsan dia nggak bisa. Pikir itu, paham Pak? Oke. Kira-kira zaman dulu nenek moyang kita bisa nggak dikasih pelajaran gini? Enggak. Nggak bisa terima Pak. Makanya Sunan Kalijogo mengajarkan lewat bahasa Jawa, kemudian diperagakan, disimulasikan melalui budaya yang disenangi oleh orang-orang masa itu, Pak. Ya. Itu Pulau Dewa kalau udah ngamuk, jadi butuh gede ini sebenarnya. Terus kalau ngamuk dari butuh gede. Hanuman kalau sudah ngamuk dari butuh gede, Pak. Jadi itu ajian, kalau zaman dulu ajian. Niatnya amater ajiku, aji Triwikromo.
Rasa terus dong, udah sampai kepingin. Tapi kalau saya perlu saya pakai. Tapi kalau kepepet sudah kepo-kepo 4 mata ya. Ada lagi, bawa rokoknya si sapu seirang. Nah itu gula kopi, ya, kopi pahit ya tahu. Ngopi pahit. Oke, yang benar ya. Nah, paham ya? Dengan mau bikin kepada Allah. Sekarang kenal nggak Allah itu siapa? Nah, kalau bisa gampang-gampangnya bingung. Siapa itu? Gusti Allah itu sing gawe jagat. Piye Pak? Loh. Gusti Allah itu Gusti kan akar ya jagat. Loh. Kalau Allah itu yang pencipta jagat raya, jagat rayanya ada enggak? Ada. Yang diciptakan. Ada jagat kan? Jagat ini ada isinya enggak? Ada. Jadi ada yang menciptakan jagat, ada jagat, ada isinya. Nah kitanya apa? Isinya. Bagian kecil dari isinya jagat yang dipercaya oleh sang pencipta jagat untuk mengurusi jagat. Perlu energi apa tidak? Perlu kekuatan apa tidak? Zaman dulu orang belum banyak Pak. Bagian manusia dinas untuk menjadi khalifatullah fil ardh sejak zaman Nabi Adam. Apa cuma sejak zaman Nabi Muhammad? Sejak zaman Nabi Adam. Berarti kan dia harus belum perintah. Yang ada hanya menghimpun 3 unsur. Bagaimana pencipta jagat dan jagat isi jagat ini mengesah. Bukan mengesahkan, bukan. Apa yang mengesahkan Tuhan? Tuhan itu tidak diesahkan, sudah Maha Esa. Orang gawean teman mengesahkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya dengan bisa mengesah bersama, mengesah antara pencipta jagat dan isi jagat. Kita manusia yang dipercaya gunakan energi ini. Ketika energi ini zaman dulu ya di pewayangan sudah berkumpul, Pak, itu akan memunculkan suatu dimensi ketiga bagi manusia. Bukan hanya jasmani rohani, ada dimensi ketiga. Yang muncul itulah teknologi primitif. Sehingga kita yang kecil begini bisa merubah wujud menjadi besar, bahkan digambarkan koyo pitung gunung anaan. Gede ini sak gunung anaan pitung. Gunung anaan pitung Pak. Gede dulu. Makanya gak usah aneh kalau orang zaman dulu bisa nyebrang laut mengsak pusat. Halo. Halo Pak. Bisa muncul gunung bareng mereka anu mana? Bahaya. Gunung mau dimuncul loh. Mau ibani, perahu loh. Ya, dan di pewayangan 3 itu 1 Gunardewa, 2 Kresna, 3 Anoman. Anoman ketika diuntal itu dia pakai dari kamu itu. Pokoknya badannya membesar, akhirnya apa? Ada mulutnya sama perutnya yang raksasa itu. Itu teknologinya orang zaman dulu. Bagaimana dengan baru dulu? Cukup dengan dari kamu. Ada perbudakan waktu baru itu? Ada kerja lagi? Ada kerja paksa? Nggak ada pakai. Apa boleh tak? Boleh tak? Jadi terima tahu nggak? Bisa. Enggak. Kenapa Gunardewa bisa? Karena dia punya ajian, punya jimat, 1 jimatnya. Jimat apa namanya? Kalimosoto.
Bilang diomongin aja jawab, lu tapi ditanya kagak jawab. Tapi tahu baru jawab. Kesuk itu makanya kesuk kan pinjam 50 juta. Bikin kaset putih, fokus ini teman. Kenapa? Ada kuah ilahiyah yang menyertainya, paham nggak? Ada kuah ilahiyah yang menyertai. Terus buat urusan Allah kan gitu kecil sekali. Inama amruhu jika roda sayan ayakul lahu ayatnya itu nang betul. Kamu boleh kiai lagi pangelan. Halo, Anoman itu kesatria yang sedang bertapa. Pertapaannya namanya pertapan kendali soto. Kendalinya kan makanya Sahadiyah itu bimbingannya adalah dalam rangka apa? Permainan energi. Ada orang mungkin orang nyebut kafir. Tidak pernah tahu kok kafir iman itu nggak pernah tahu ada dalam hati Pak. Ada orang namanya Albert Einstein. Aslinya dia orang Jerman. Ya, orang perusahaan Jerman yang tinggal di Amerika. Dosen juga. Pokoknya sampai mahasiswa itu kalau dulu di India, setiap dia lewat ini di kawal pakai asal. Dia adalah orang yang menemukan rumus, bahkan membuat rumus tentang energi itu satu-satunya dia. Terkenal, Albert Einstein. Sehingga dia merumuskan E sama dengan mc kuadrat. Energi itu sama dengan massa kali cahaya kuadrat. Rumus itu diajarkan pada muridnya namanya Robert. Robert gunakan rumus itu untuk membuat sebuah bom. Belum bom besar itu. Bom sekarang kecil masih, belum yang besarnya yang itu. Namanya bom atom. Itu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Hancur nggak Nagasaki? Hancur nggak Hiroshima? Energi apa itu? Halo, Jepang nggak kabur dari Indonesia. Dengan krama itu serta merta dengan secepatnya Soekarno-Hatta hari ke Jakarta menyatakan dengan ini menyatakan kemerdekaan kepala itu di krama. Halo, makanya orang nggak cinta sama Indonesia kok malah membangga-banggakan bangsa lain. Bukti sejarah ada di kita semua. Dan itu tidak terjadi sejarah. Masih banyak lagi ditemukan sekarang mulai bermunculan bukti-bukti sejarah arkeologi. Halo, Bro. Ini namanya tauhid, Pak. Kekuatan tauhid. Jaga apa? Albert Einstein dia membuat menatakan tentang teori ya, dari kuantum ketergantungan itu saya kalau relativitas kuantum relativitas. Dia yang menemukan bahwa jagat raya semua makhluk ini bersifat secara umum adalah relatif. Relatif abstrak kan Pak? Abstrak nggak? Dia malah yang bisa menemukan. Temuinya di kamar mandi sambil rokokan. Kuantum
relativitas. Jadi energi semua yang ada itu relatif, ya kan? Kemana dia bergantungnya? Kalau semua kumpul bergantung kepada Tuhan, kira-kira kekuatan apa yang ada? Energi apa? Kuah ilahiyah, Pak. Kalau udah cerita kuah ilahiyah, udah kumpul jadi satu. Itu namanya inama amruhu jika roda saya ayatullah pun. Jadi, Pak. Jangankan semalam suntuk. Istana Ratu Balkis itu dipindah, cuma sekedip mata Pak oleh Nabi Sulaiman. Halo, ceritakan nggak di Quran? Cukup apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Iya Pak. Tak Balkis sih. Tuh, masih nggak percaya? Cerita kemana? Itu mah lumayan lah, sampai subuh malah lama lah. Sampai pukul kaya termasuk lama. Paham Pak? Nah, inilah zikir. Dan kemudian Albert Einstein menyatakan bahwa semua yang relatif ini bergantung kepada Sang Maha Energi. Energi yang relatif ini semua bergantung kepada Sang Maha. Cuma dia nggak bisa nyebut Tuhan. Halo, energi apa yang ada dalam diri kita sekarang? Kita bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa macam-macam. Energi apa itu? Ya. Ya. Energi ruhaniah. Bukan ilahiyah. Terus sampai orang Allah Tuhan itu ono ya kan? Mati namanya coba. Energi ruh. Nah, benar lebih. Nah, ini juga tergantung pemiliknya. Yang dicopot ke para lain sampai dari bisa. Gitu Pak. Paham ya? Namanya jasad dan ruh ini dua. Kemudian kita kumpul lagi di mengesah kepada zat pemilik ruh. Ada nggak energi yang besar? Apa yang nggak mungkin jadi mungkin Pak? Padepokan ini kriminal. Orang akan mustahil kok bawa. Nah, kadang pendahulu nggak ada. Usaha itu Pak. Nanti duit, nanti uang tas. Dan ada bangunan kok. Lebih ramah. Apa rencana? Kita engkau bisa menghadirkan Sang Pencipta jagat, menghadirkan jagat, terus menghadirkan supaya bersama-sama dengan isi jagat gula mentah tadi Pak. Itu kan butuh keyakinan. Zaman itu dia itu nganggulah. Nganggulah aku nomor dari tahun ini Pak. Anoman ya pokose Pak. Terus mau ya pokose. Sedangkannya semedi. Dikira jola ilaha. Paham ya? Kalau ada yang mau nanggapi, nggak tambahan aja Pak. Kemudian nek apa Pak? Ini Pak. Lalu menyanyi. Pak Dewi kan dari musik yang menyanyi. Dari Pak, ayo kita kasih tahu. Kenapa orang ngomong menyanyi? Menyanyi ada dua macam Pak. Ada penyanyi sama penyanyi. Nanti ketika dia dibakar, ya, siapa enggak pembakarannya menjadi fumo namanya. Kembali ke pasukan. Tapi asapnya membumbung tinggi ke atas.
Menyan hitam adalah gambaran jasa, menyan putih adalah roh. Dungo itu, nah, sebaiknya timbul jasad itu oleh mati kan tadi roh itu membuku, jadi dungo itu dan membuku, ya kan? Ada dua menyan dan satu kedupaan sebenarnya jaga. Biar nyampe ke pencipta itu ada ukit. Itulah yang disebut jimat kalimau. Hadiahnya namanya Triwitro. Pun panjang lebar. Cukup. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Saya hanya mengingatkan, insya Allah besok Jumat malam Sabtu ada pengajian bulanan Sahir dan Siar Musyawarah Wali Songo membuat persiapan. Ya, baiknya bagaimana, apa yang harus ditampilkan itu bisa dilakukan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa ala ali. Cuma belum tutup Yesus.